Udah ya? Udah kamu record? Andi? Udah di record? Yang mana? Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik ya, luar biasa. Hari ini pagi-pagi kita berangkat dari sekolah, dari rumah sampai ke sekolah harus penuh semangat. Ya, apapun rintangan yang kita hadapi hari ini, yang namanya tentang pendidikan untuk mencari ilmu, kita harus semangat untuk masa depan kita. Betul? Oke, baik. Sebelum kita memulai aktivitas kita, disiapkan dulu ketua kelasnya. Siap mana ketua kelas? Ya, silakan Nadif, siapkan dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak sudah menyiapkan kita pada pagi hari ini. Ya. Oke, baik. Sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita mulai dengan doa, supaya pembelajaran kita pada pagi hari ini sampai selesai nanti dapat berjalan dengan baik dan dapat hasil yang memuaskan. Ya, dan dapat berguna ilmu hari ini untuk masa depan kita. Oke, baik. Satu orang untuk memimpin doa. Oh ya, silakan Nandika. Silakan pimpin doa kita pada pagi hari ini. Oke, terima kasih Andika sudah membawa kita di dalam doa. Ya, oke baik anak-anak. Untuk pada pagi hari ini ada nggak teman kita yang tidak hadir? Ada. Siapa yang tidak hadir? Noval. Noval apa alasannya? Ada kabarnya nggak? Kecelakaan. Lah, kok bisa kecelakaan? Pagi tadi berangkat dari sekolah, dari rumah. Dapat kabar kenapa kok bisa seperti itu? Terus keadaannya gimana? Ada yang tahu keadaannya? Pulang dari sekolah tadi pagi? Mau pulang aja katanya gitu. Oh, berarti kasih izin aja ya. Atau sakit aja dibuat ya, Catherine ya. Oke, selain si Naufal siapa? Cuma itu doang, satu orang aja. Oke, baik. Karena kecelakaannya. Oke, kita doakan sama-sama agar teman kita dapat sehat dan pulih kembali. Ya, oke, baik. Untuk pembelajaran kita pada minggu lalu, kita sudah mempelajari tentang yang namanya ekosistem. Tetapi dengan subtema tentang rantai makanan. Nah, kalau menurut kalian, rantai makanan itu kira-kira apa yang dimaksud dengan rantai makanan? Coba, Andin, kira-kira yang menurut kamu, yang sudah kita pelajari minggu lalu, menurut kamu rantai makanan itu apa sih? Dari yang paling oh iya, berarti yang dimakan dan dimakan ya. Jadi ada siklusnya seperti itu. Jadi satu ekosistem itu, jika ekosistemnya itu terjaga dengan baik, maka komponen biotiknya itu akan terjaga juga. Itu mulai dari produsen sampai ke konsumen. Contoh nih, kalau padi dimakan oleh tikus, tikus dimakan oleh ular, ular dimakan oleh elang, elang dimakan oleh bakteri atau dekomposer, dan seterusnya. Berarti kalau posisi daripada si padi itu apa? Sebagai apa? Produsen. Ya, karena si padi ini bisa menghasilkan makanannya sendiri, seperti itu. Nah, kemudian kalau konsumen tingkat 1, tikus ya, konsumen tingkat 1. Kemudian tingkat 2 itu ular, tingkat 3 elang. Kemudian kalau bakteri sebagai apa? Pengurai ya atau dekompos. Nah, itu materi kita minggu lalu. Artinya kita tahu ya materi-materi kita minggu lalu. Nah, untuk hari ini kita akan mempelajari tentang ekosistem air. Nah, bisa kita lihat di zaman sekarang air sudah banyak yang tercemar. Nah, kalau air yang sudah tercemar, kira-kira komponen biotiknya itu apa yang terjadi? Nah, itu yang menjadi pertanyaan. Makanya hari ini kita akan pelajari. Ya, dan sebentar kita juga mempraktekkan. Sudah dibawa alat dan bahannya? Ya. Oke, baik.
Nah, kalau dikatakan tentang ekosistem, berarti di dalamnya itu ada komponen biotik dan abiotik. Ya kan? Siapa bisa menyebutkan komponen biotik itu apa, komponen abiotik itu apa? Kita bisa jawab. Oke, Andin, silakan. Mm-mm. 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 Oke, baik. Berarti kalau abiotik itu tidak hidup, kalau biotik itu makhluk hidup. Kira kita di sekitar sekolah kita ini ada nggak komponen biotik dan abiotiknya? Ada. Kira-kira apa di sekitar kita ini, di lingkungan sekolah kita ini, kira-kira komponen biotiknya apa? Manusia, ya kan? Tumbuhan, hewan pasti ada dong, ada tikus, kemudian kucing, ya. Kemudian apa lagi? Cacing masih ada, burung, ya, yang berkicau pasti ada. Kemudian komponen abiotiknya, cahaya matahari, udara, air, tanah, angin, dan segala macam. Nah, itu komponen biotik. Berarti abiotik. Berarti kalau di sekolah kita itu terdapat juga abiotik dan biotik. Nah, berarti kalau sekolah kita ini dikatakan ekosistem apa, dong? Ekosistem sekolah, ya kan? Ekosistem sekolah atau yayasan pendidikan Budi Mulia Utama. Ya, oke, baik. Kita akan tampilkan, Pak Guru akan tampilkan PPT. Ya, mohon diperhatikan PPT tersebut nanti akan muncul pertanyaan. Ya, jadi kalian akan ditugaskan untuk bernalar kritis. Kira-kira dari penampilan video yang Pak Guru tampilkan nanti, kira-kira apa sih yang terjadi di video tersebut atau di PPT tersebut? Nah, itu harus kalian perhatikan, ya. Nanti akan muncul pertanyaan. Seperti itu, ya. Oke, baik. Pak Guru akan tampilkan. Oke. Nah, ini kira-kira kalau gambar seperti ini, bentar ya. Ekosistem apa? Ekosistem sungai. Kalau ini rantai makanan atau jaring-jaring makanan, ya. Kemudian ya ini air yang sudah tercemar sehingga komponen biotiknya itu menjadi mati, ikannya mati. Kemudian ini komponen apa? Ekosistem apa? Ekosistem hutan, tapi ada sungainya, ya. Nah, kemudian ada sampah yang sudah banyak di tempat aliran air, seperti itu, ya. Kita beranggapan bahwasanya sampah itu sangat mengandung banyak bakteri, ya. Kemudian di sini ada simbiosis. Nah, kemudian ada gambar apa lagi nih? Sama seperti yang tadi. Ada gambar sampah juga, ya, yang sudah terkontaminasi dengan aliran air. Nah, ini air yang berbusa atau air yang
aliran dari pembuangan dari limbah rumah tangga atau deterjen, ya, atau hasil cucian baju, kain, ya, kemudian piring seperti itu, ya. Oke, itu. Nah, kira-kira menurut kalian yang terjadi pada gambar itu apa? Kira-kira menurut kalian gambar pada yang Pak Guru tadi share ini, menurut kalian gambar itu kira-kira yang terjadi dalam gambar itu apa? Saya bisa jawab. Oke, Sofi, silakan. Berdiri, Sofi. Ya, menurut kamu tadi penampilan dari gambar-gambar tersebut kira-kira apa yang terjadi? Ya, ya. Komunikasi atau komunikasi antara komponen abiotik dan biotik. Selain itu ada yang foto tadi sungai, ya. Ya. Oke, tepuk tangan tuh Sofi. Ya, jawabannya sangat bagus ya. Artinya ada interaksi antara biotik dan abiotik. Seperti itu. Nah, kemudian kira-kira interaksi apa yang terjadi antara komponen biotik dan abiotik? Tadi sudah dijawab sih, tapi kita angkat kembali. Saya bisa jawab. Oke, Andin, silakan Andin. Berdiri Andin. Iya. Interaksi yang terjadi pada sebuah organisme itu adalah simbiosis mutualisme, di mana kupu-kupu itu bisa mereka daripada mendapatkan penyerbukan dari kupu-kupu tersebut. Oh iya, betul. Terima kasih. Berikan aplaus buat Andi. Artinya ada simbiosis ya Andin ya. Nah, jadi kalau di dalam satu ekosistem itu juga akan terdapat simbiosis yang saling menguntungkan seperti itu. Nah, kemudian pada gambar tersebut setelah mengamati gambar yang kita sudah amati, kira-kira komponen biotik yang kalian temukan itu kira-kira apa saja yang terdapat pada gambar tersebut? Oh, Laviola, silakan berdiri, Laviola. Silakan Laviola. Yang saya temui komponen biotik adalah ya. Yang lain seperti tanaman-tanaman. Oke, baik. Berikan aplaus untuk Laviola. Nah, Laviola menjelaskan bahwasannya ada komponen biotik seperti tadi ada binatangnya, kemudian ada rumput-rumputannya, kemudian ada cahaya juga komponen abiotiknya, gitu ya. Oke, baik. Pembelajaran pada pagi hari ini, semua yang kita sebutkan tadi itu benar. Nah, artinya apa? Semua ciptaan Tuhan yang ada di muka bumi ini semua sangat ada manfaatnya. Baik itu faktor biotik maupun abiotiknya. Jadi saling berinteraksi gitu atau saling membutuhkan. Sehingga komponen biotik dan abiotik itu dapat kita terima sebagai komponen abiotik dan abiotik juga dapat kita manfaatkan seperti itu. Pak Guru akan memberikan pretest. Ya, kira-kira kalian sudah kira-kira sejauh mana kemampuan kalian untuk mengetahui materi pada pagi hari. Nah, di dalam grup kita, Pak Guru sudah ada share untuk link Google Form. Silakan buka HP-nya. PPLU Hamka. Bisa masuk? Ini kenapa bunyi? Ada yang tidak saja.
PPL, bukan PPR. PPL. PPL UHAMKA. Huruf besar semua. PPL UHAMKA. Apa? Oke, sudah selesai ya. Oke, baik. Untuk materi kita selanjutnya, nanti akan kita masuk untuk mempraktekkan hasil daripada pencemaran lingkungan. Ya, oke, baik. Nah, untuk hari ini, sebelum kita memulai kegiatan kita pada pagi hari ini untuk mempraktekkan, Pak Guru akan menjelaskan dulu tujuan daripada pembelajaran, ya. Ini nggak muncul. Oke, tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini, yang pertama, ini yang perlu kalian ketahui, nah, ya. Kalian perlu ketahui yang ini tujuan pembelajarannya, ya. Jadi sejauh mana harus kita mampu mengetahui materi hari ini. Gitu. Yang pertama adalah peserta didik dapat mengidentifikasi komponen-komponen penyusun-penyusun ekosistem dan interaksi dalam ekosistem melalui pengamatan ekosistem di lingkungan sekitar dengan benar. Gitu. Nah, lingkungan sekitar kita itu kan banyak juga yang tercemar. Gitu. Yang kedua, peserta didik dapat mengidentifikasi penyebab terjadinya pencemaran air dalam ekosistem dan dampaknya terhadap komponen biotik. Yang ketiga, peserta didik dapat melakukan tindakan nyata terjadinya pencemaran air dalam ekosistem serta dampaknya terhadap komponen biotik. Yang keempat, peserta didik mampu menciptakan keseimbangan ekosistem berdasarkan analisis interaksi antar komponen ekosistem dengan baik. Itu ya. Artinya kita harus mampu untuk mengetahui materi. Itu tujuan pembelajaran. Ya, oke, baik. Kita ke komponen, ya. Kita akan mendengarkan video. Ini connect ya, nggak connect. Silakan Pak Guru. Oke, ini ada video. Pak Guru, Pak Guru sudah kebetulan Pak Guru pergi ke suatu daerah. Nah, Pak Guru akan tampilkan video tentang pencemaran lingkungan yang Pak Guru video ya minggu yang lalu. Belum muncul nggak? Oke, silakan disimak ya videonya ya. Cuaca beberapa hari belakangan ini mendominasi curah hujan dan intens, sehingga di beberapa tempat di Jabodetabek mengalami kebanjiran. Seperti pada video ini menunjukkan penumpukan sampah yang masih dibuang dengan sembarangan. Kebanjiran terjadi diakibatkan banyaknya sampah yang terdapat pada aliran mengganggu aliran sungai. Kesadaran masyarakat akan bahaya sampah masih minim, terkhususnya masyarakat yang tinggal di bantaran kali atau tempat-tempat kumuh yang terdapat banyak sampah. Bahkan masyarakat yang tinggal di pinggiran bantaran kali membuang sampah di aliran sungai tersebut. Sehingga pencemaran air yang sudah banyak kita temui di beberapa tempat, khususnya pada daerah pabrik, yang berakibat pada tercemarnya lingkungan, baik air maupun udara. Tiga komponen karena pencemaran
air pada aliran air apa yang kita temui di daerah-daerah sejabodetabek. Untuk itu, perlu perhatian khusus dari pemerintah untuk menindaklanjuti fenomena pembuangan sampah sembarangan dan pencemaran air udara. Kemudian perlu juga kita untuk memperhatikan air tidak dan berlantar di setiap individu. Pencemaran sungai dengan membuang sampah ke sungai lain, minum, mandi, mencuci, memasak, dan sebagainya. Salah satu ciri air bersih adalah tidak tercemar. Air dikatakan tercemar apabila air itu sudah berubah, baik warna, bau, maupun rasanya. Air yang tercemar memiliki keasaman yang berbeda dengan air yang tidak tercemar. Pencemaran air yaitu masuknya makhluk hidup, zat, energi, atau komponen lain ke dalam air. Akibatnya, kualitas air turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan air tidak berfungsi lagi sesuai dengan peruntukannya. Faktor penyebab pencemaran air. Pencemaran air dapat terjadi pada sumber mata air, sumur, sungai, rawa-rawa, danau, dan laut. Bahan pencemaran air dapat berasal dari limbah industri, limbah rumah tangga, dan limbah pertanian. Air limbah industri cenderung mengandung zat berbahaya. Oleh karena itu, kita harus mencegahnya agar tidak membuang air limbah industri ke saluran umum. Kegiatan industri selain menghasilkan produk utama, juga sampingan, yaitu limbah. Jenis limbah yang berasal dari industri dapat terbuang ke saluran sungai akan menimbulkan air dan merusakan organisme di dalam ekosistem tersebut. Limbah industri yang berupa logam berat sering dialirkan ke sungai, sehingga sungai menjadi tercemar. Jenis-jenis logam berat adalah raksa, timbal, dan kadmium.
di mana ketiganya sangat berbahaya bagi manusia apabila mengonsumsinya. Misalnya, pencemaran raksa yang terjadi di Minamata, Jepang. Para nelayan di sekitar Teluk Minamata memakan ikan yang tercemar raksa. Akibatnya, mereka mengalami kerusakan saraf yang disebut penyakit Minamata. Akibat penyakit Bisa jawab. Bukan yang bisa kamu simpulkan dari dua video tersebut. Menurut saya, rumusan masalah yang saya dapat dari video pertama dan Ya. video kedua itu, dalam video pertama, rumusan masalah yang disebut adalah apa akibatnya bila sungai tercemari oleh limbah sampah. Yang video kedua, saya memiliki rumusan masalahnya dua. Yang pertama, apa pengertian dari pencemaran air? Dan yang kedua, apa saja faktor-faktor penyebab pencemaran air? Itu saja dari saya, Pak. Ya, oke. Bisa kamu jawab nggak kira-kira faktor-faktor apa saja yang menyebabkan komponen biotik itu bisa terganggu? Faktor-faktor apa saja yang bisa mengakibatkan komponen biotik itu menjadi terganggu dalam satu ekosistem? Bisa ya, Pak. Seperti faktor dari pencemaran air itu Ya. mengganggu Biotik, ya. Kayak gara-gara Limbah? gara-gara limbah tersebut, hewan-hewan yang seperti tumbuhan atau hewan Ikan. yang dalam air itu akan menghirup dalam limbah-limbah tersebut kan. Nah, gara-gara dia menghirup limbah-limbah tersebut, hewan itu akan mengalami kematian Kematian. tubuhnya. Makanya disebut karena gara-gara terjadi pencemaran itu tersebut, maka komponen biotik akan menjadi Terganggu. Punah ya. Berikan aplaus untuk Laviola. Ya, jawabannya sangat lugas ya. Jadi si Laviola membuat rumus masalah dari dua video yang Pak Guru tayangkan. Ya, kemudian tampilan itunya. Nah, kemudian ketika rumusan masalah yang kita dapatkan itu tentang kedua video tersebut, kita bisa menjawabnya. Oh, ternyata gara-gara ini mengakibatkan komponen ini menjadi terganggu. Seperti itu. Nah, rumusan masalah yang kedua, ya kira-kira siapa bisa buat rumusan masalah yang kedua? Atau Pak Guru sebutkan, ya. Nah, coba kaitkan rumusan masalah tersebut dengan solusi yang bisa kalian ambil dan hubungkan dengan interaksi antara komponen biotik dan abiotik. Saya bisa jawab. Ya, Andin. Jangan yang cuma Andin dong, yang lain dong, ya. Coba Andin. Terima kasih pada jawabannya Laviola. Ya. Termasuk bagian dari jawaban saya. Ya. Lalu kaitkan rumusan masalah tersebut dengan solusi yang bisa kalian ambil. Solusi yang pertama adanya di video pertama itu ada perkataan pemerintah harus memberikan Perhatian khusus ya. Perhatian khusus kepada lingkungan. Karena di dalam lingkungan itu terdapat komponen biotik dan abiotik.
Kalau saya tidak salah tadi di video kedua itu limbah pencemaran itu sangat berbahaya karena ada raksa, timbal, dan kadmium. Begitupun dengan adanya insiden di Jepang, di Minamata, karena itu sangat berbahaya ya, dapat menyebabkan kematian. Jadi di pikiran saya, solusi yang bisa saya ambil adalah selain dengan adanya pencegahan yang dilakukan oleh warga, harus adanya perhatian khusus. Jadi pemerintah itu tidak hanya berfokus kepada lingkungan yang di dataran saja, tapi juga yang ada di lautan. Dan terima kasih kepada Latiola, saya setuju dengan perkataan dia, kalau misalkan kita tidak mencegah dari sekarang, komponen biotik dan juga abiotik dapat punah. Terima kasih. Berikan aplaus. Ya, jawaban sangat luar biasa. Ya, jawaban Andin sangat luar biasa. Artinya dia bisa memberikan solusi. Kira-kira kalau air sudah tercemar, apa yang bisa kita lakukan? Gitu. Ya, oke. Kira-kira bagaimana pengaruh kondisi sungai terhadap interaksi komponen biotik dan abiotik? Saya bisa jawab. Oh ya, silakan. Siapa namanya? Yasmin. Oke, Yasmin, suaranya agak kuat ya supaya kedengeran. Silakan Yasmin. Yang kuat Yasmin, yang kuat suaranya. Ya. Oke, baik. Berikan aplaus untuk Yasmin. Tampilkan dulu. Tampilan itu apa? Zoom. Oke, yang kedua, kira-kira apakah ketidakseimbangan ekosistem berpengaruh terhadap interaksi komponen biotik dan biotik? Berpengaruh nggak? Ekosistem sudah tercemar tersebut berpengaruh nggak terhadap biotik dan abiotik? Oke, silakan. Revaldo. Silakan berdiri, Revaldo, yang kuat suaranya ya, Revaldo. Dapat mempengaruhi komponen biotik dan abiotik. Misalnya, jika kelebihan atau kekurangan spesies itu dapat merusak struktur ekosistem, sehingga hubungan antara ekosistem dengan mikroorganisme jadi tidak tersambung. Jadi rantai makanan yang bermasalah. Oke, berikan aplaus untuk Revaldo. Nah, jawaban Revaldo katanya, jika komponen biotik itu jika limbah itu mencemari lingkungan air atau air, maka komponen biotik yang ada di air itu terganggu gitu loh. Bisa mengakibatkan mati, bahkan tidak ada makhluk hidup di dalam. Sama ya, sebenarnya hampir sama jawabannya. Tapi bisa mengorek pemikirannya bagaimana sih kira-kira ekosistem yang sudah tercemar itu yang bisa terjadi di dalam ekosistem apa yang terjadi. Ya, oke. Yang terakhir, bagaimana solusi permasalahan ketidakseimbangan ekosistem agar interaksi yang terkomponen bisa berjalan seimbang? Nah, bagaimana nih cara kita ini? Saya bisa jawab. Oke, Justin, silakan. Berdiri, Justin. Menurut saya dari video tersebut ada dua permasalahan utama yang terjadi. Oke. Pertama. Yang pertama adalah jadi masalah jadi penyelesaiannya adalah kita harus mencegah kejadian berikutnya dengan cara mempercepat daerah penyerapan air, mengelola air tersebut, menciptakan dan menanam pohon. Luar biasa, berikan aplaus dong. Ya. Jawaban si Justin itu lugas sekali, ya. Jadi dia mengatakan ada dua permasalahan. Yang pertama itulah pembuangan sampah yang sembarangan. Yang kedua adalah limbah, ya, atau limbah rumah tangga, limbah pabrik yang dialirkan atau dibuang dengan sembarangan. Dan solusinya juga sangat lugas sekali. Yang pertama itu adalah katanya harus menanam pohon supaya tidak menjaga kerindangan. Yang kedua tadi apa? Ya, menyebar untuk ketersediaan penyerapan air. Nah, supaya air itu tidak tercemar, itu penyerapan air khusus ya,
untuk khusus limbah diserap ke membuat pembuangan sampah, pembuangan limbah dengan membuat penyerapan air khusus gitu. Yang ketiga tadi, ini tidak kalah penting, ya, menyebarkan ke semua masyarakat bahwasanya sampah dan limbah itu bisa berdampak kepada manusia buat kita semua. Gitu. Ya, jelas? Jelas? Oke, kayaknya sudah mulai lemas nih. Padahal tadi pagi-pagi awal sudah semangat. Nah, kita kembalikan semangat dulu ya. Kita buat dulu seperti yel-yel dulu ya. Oke, siap? Siap ya, harus kencang supaya tidak ngantuk, supaya semangat. Ya. Tepuk semangat. Semangat. Buka sedikit kanan. Oke, baik. Nah, sudah semangat? Sudah melek lagi ya. Nah, pembelajaran kita hari ini akan kita lanjut kembali dengan praktek. Kita akan praktekin nih kira-kira yang sudah ditampilkan di video tadi, kira-kira bisa nggak kita praktekin? Dengan cara apa? Kita membuat 3 media. Medianya itu adalah air bersih, kemudian air yang sudah tercemar, kemudian satu lagi air tercemar dari limbah atau yang sudah terkontaminasi dengan limbah, kemudian satu lagi air dari deterjen ya, atau bekas dari cucian yang kita lakukan di rumah. Ya, oke. Kemarin Pak Guru sudah bagi kelompok, ya. Jadi kelompok itu sudah bagus secara heterogen, ya. Pak Guru sudah buat kelompoknya itu dengan sebaik mungkin. Nah, berapa kelompok kemarin? 5 kelompok. Sudah tahu kelompok-kelompoknya ya? Ada yang belum tahu kelompoknya siapa? Sudah semua ya? Oke, baik. Silakan kalian buat meja bundar sesuai dengan kelompoknya, ya. Jangan berisik, hanya pergerakan yang ada. Silakan. Buat meja bundar sesuai dengan kelompoknya. Nah, alat dan bahannya dibawa juga, kemudian letakin di atas mejanya. Nah, buku-buku kalau bisa ditaruh dulu dalam laci ya, supaya tidak mengganggu. Nah, kelompok satu dengan kelompok yang lain kalau bisa jangan jangan berdekatan atau mengganggu. Sudah? Sudah dibentuk kelompoknya ya, sesuai dengan kelompoknya, jangan pula kelompok lain dimasukin ya. Oke, sudah? Nah, kalau kelompoknya sudah ada, Pak Guru akan bagi LKPD. Ya, ini lembar kerja siswa. Mohon diperhatikan LKPD-nya. Disimak dulu apa keterangan yang bisa untuk jadi Oke, kelompoknya ini. Nah, coba dibaca dulu LKPD-nya, ya. Kira-kira apa yang diminta? Nah, di situ yang pertama kan ada tata tertib. Nah, tata tertib itu kalau kita melakukan sebuah praktek, ya, kalau kita seorang biologi, ya, melakukan praktikum,
Yang pertama itu harus mendengarkan arahan dari guru. Karena gimana pun kalau kita melakukan praktek, jangan sampai ada yang tidak kita diinginkan. Contoh, kalau hari ini kan kita mempraktekkan dengan 3 media, ya, air yang tercemar dan air bersih dan air yang sudah tercemar dengan air deterjen. Nah, kalau itu kita bermain-main ya, kemudian tumpah, itu kan mengganggu seperti itu. Jadi harus sesuai dengan prosedur, ya, tata tertib. Nah, di situ juga penggunaan petunjuk praktikum, ya. Yang pertama katanya baca dan pahami dulu. Kira-kira apa yang diminta, apa yang disuruh ya untuk dilakukan. Jangan kalian lakukan padahal tidak ada di buku gitu ya, atau di LKPD-nya ya. Kemudian perdalam pemahaman kalian tentang materi ini. Jangan cuma dipraktekin aja, tetapi harus disimak dan dipahami kira-kira dari hasil praktek itu apa yang kita dapatkan, apa yang kita simpulkan dari praktek tersebut, ya. Nah, kemudian komponen indikator pencapaian itu adalah kira-kira sejauh mana yang kita lakukan itu pencapaiannya, pencapaian untuk indikator. Yang pertama adalah peserta didik dapat mengamati respon ikan dalam air. Nah, kalian harus melihat respon ikan itu bagaimana ketika kita sudah masukkan ikan tersebut ke dalam 3 media tersebut. Itu yang perlu kalian perhatikan. Nanti pakai itu pengatur waktu stopwatch ya. Ya, nanti buat salah satu HP-nya. Kira-kira di menit keberapa ikan pada limbah, kemudian ikan pada deterjen, ada nggak pergerakan yang aneh menurut kalian? Apakah ikan tersebut pergerakannya cepat karena ada deterjen dalam air tersebut atau air limbah tersebut. Itu yang perlu diperhatikan ya. Kemudian peserta didik mengamati respon ikan dalam air yang sudah tercemar. Peserta didik dapat menyimpulkan dampak dari air tercemar terhadap hidup. Kira-kira apa dampaknya? Kok bisa seperti itu? Kok ikan itu bisa mati? Kok ikan itu bisa pingsan contohnya? Nah, itu yang perlu kalian simpulkan. Kemudian peserta didik dapat menelaah hasil percobaan melalui kegiatan diskusi kelompok. Nah, di sini kita dituntut ya untuk bekerja sama atau bergotong royong sesuai dengan P5 atau pada kurikulum Merdeka. Paham? Harus saling diskusi. Jangan sampai ada yang ingin ya atau bermain macam ya, harus sama-sama memperhatikan. Nah, kemudian di sana itu ada dasar teori. Nah, dasar teori itu kalian baca juga ya, nanti kalian baca. Kemudian tujuan praktikum itu tujuannya apa? Mengetahui dampak pencemaran air yang terkontaminasi oleh deterjen terhadap ikan. Ya, kemudian ada bahannya di situ sudah ada ikan sapu-sapu, nanti Pak Guru akan ambil ikannya ya. Kemudian ada toples ya, kemudian baskom atau ember ya, stopwatch, kemudian sendok atau pengaduk ya, kemudian air cucian, kemudian air yang tercemar dan air bersih. Nah, kemudian di sini ada praktikum. Nah, ikuti langkah-langkah. Yang pertama katanya tuliskan keterangan pada masing-masing baskom ember. Apakah kalian bawa itu? Label ada? Ada. Kelompok lain ada bawa ini? Ada nggak? Ada. Oke, nanti Andin bagi ya sama kelompok lain ya. Oke, ini praktikumnya nanti kalian ikuti aja. Ya, Pak Guru nggak usah jelaskan. Nanti kalau ada pertanyaan baru tanya Pak Guru. Paham? Nah, kemudian tabel pengamatan. Tabel pengamatan itu kan di sini kan ada jumlah gerakan operkulum ikan. Kira-kira saya bisa tahu apa itu operkulum? Tidak ada ya. Operkulum itu artinya pergerakan ikan. Perhatikan pergerakan ikan. Ada nggak setelah dia berapa menit, dia pergerakannya makin cepat. Itu. Artinya apa? Ada reaksi. Gitu, ya. Operkulum namanya. Diskusi tersebut. Ya. Kemudian ada refleksi di sini. Paham ya? Oke, baik. Silakan kalian praktekin.
Andi, Andi. Rizky, tolong ambil ikan. Ikan. Oke, baik. Yang untuk menuangkan air, karena itu kan bau ya. Pak Guru kasih satu kelompok, 2 handspoon ya. Jadi yang kerja saja ya. Jadi nggak mungkin semua Pak Guru kasih. Pakai sarung tangan supaya aman. Catherine, ini handspoon-nya, Nak. Ini kan yang ada. Satu lagi mana? Tuangkan dulu airnya ya. Kalau tidak paham, tanya Pak Guru ya. Pak Guru ditanya kalau kurang paham. Perhatikan, yang pakai handspoon harus yang menuang ya, supaya tidak terkena tangannya nanti. Ya, silakan. Ya, 3 air beras nggak usah. Perhatikan, 3 media saja: air bersih, air limbah, kemudian air deterjen ya. Ya, dituang dulu. Kalau sudah dituang, Pak Guru akan kasih ikannya. Stopwatchnya sudah ada. Ya, jangan lupa ya. Dibuat labelnya ya, nama keterangannya pada toplesnya. Mana lihat tadi? Andi, merekamnya tuh pelan. Dibagi aja langsung, Andi. Sudah, kalau sudah dijejerin ya, toplesnya dijejerin, nah supaya enak dilihat. Dibuka tutupnya, nak. Tutupnya dibuka. Air bersih mana?
Yang sudah siapa medianya? Pak Guru kasih ikannya. Oke, silakan ambil 3 ikannya. Silakan masuki ke dalam 3 media tersebut dan diperhatikan. Ya. Di menit keberapa ikan tersebut nanti ada mengalami reaksi. Tiga aja, nah 3. Sudah dimasuki semua? Sudah? Belum? Sudah dikasih label? Sudah. Dirapatin ya supaya enak dilihat. Ini sudah apanya? Oke. Boleh, silakan. Silakan masukin ikannya satu-satu ya. Diperhatikan stopwatchnya jangan lupa ya. Dilihat pergerakan ikannya. Satu toples, 1 ikan ya. Iya, 3-3-nya langsung. Sudah semua? Diperhatikan ada reaksi apa di situ. Kelompok Catherine udah. Setiap kelompok jangan lupa difoto ya. Difoto. Hah? Diperhatikan aja nanti isinya, pergerakannya. Nah, perhatikan. Itu gimana itu? Satu orang aja ya, mewakili aja satu kelompok. Itu kok 2-1 apa? Sudah sini. Sudah semua kan? Oke, diperhatikan ya. Kira-kira apa yang terjadi? Kelompok siapa yang belum ikannya? Oke, silakan masukin 1 ikan, 1 toples. Andreas, saya perhatikan. Catherine, yang menuang yang pakai handscoon ya, jangan sampai kamu masukin ke dalam air tanganmu yang tidak pakai handscoon. Ikuti arahan dari Pak Guru. Karena itu air limbah, berbahaya. Pakai handscoon. Kenapa? Ada 1 lagi di sini. Ini 1 lagi, nah, Catherine. Lihat pergerakan ikannya. Dilihat pergerakan ikannya ya. Jangan cuma dipraktekin saja, tetapi diperhatikan. David, jangan sudah disut itu juga. Kalau ada yang kurang paham, boleh ditanya ke Pak Guru. Andika, itu juga boleh kamu shoot pakai itu. Ingat, yang menuangkan air atau memasukkan tangannya ke air harus yang pakai handscoon ya, yang pakai sarung. Ya. Kenapa, Nak? Di menit pertama 3, 5, dan 7 gitu.
Jangan lupa difoto untuk nanti pembuatan infografis. Jangan lupa difoto ya. Atau sesekali juga boleh divideoin. Hah? Kenapa? Kalau sudah kebalik. Ya di menit keberapa? Kamu buat simpannya di LKPD-nya. Dosa, enggak, jangan diambil. Sekarang intinya kalian konsep jawaban di LKPD itu aja. Kenapa, Nak? Udah layang-layang ya. Nah, di menit keberapa sudah mulai lemas? Ya, silakan diisi LKPD-nya. Ya, kenapa lah Viola? No, nggak boleh. Nggak, jangan. Pertanyaan di LKPD dikerjakan ya. Yang ada pertanyaan, diskusi sama refleksi. Di situ juga ada refleksi dijawab ya. Kalau sudah ada reaksi pada medianya, silakan diisi ya. LKPD-nya di kuis apa namanya? Refleksi sama diskusi. Andika kurang jauh. Kurang jauh taruh situ. Andi. Ya, kenapa, Nak? Ini jumlah gerakan? Ya, jumlah gerakan itu di menit pertama 3, 5, dan 7. Oh. Di menit keberapa? Ya. Boleh, ya. Di menit ke tengah kayak kalau di air bersih gimana? Ikannya masih sehat ya? Kenapa?
Oke, kalau sudah kelitahuan hasil daripada praktikumnya, ya, ikan yang tadi dimasukin ke dalam air yang kepada air yang bersih, ya, kasihan ikannya masukin. Nah, kalau hasil sudah dapat ya, kalau hasil sudah dapat, ikan yang masih hidup dimasuki ke dalam toples yang bersih, air yang bersih. Nah, kalau sudah selesai mempraktekkan, diskusikan pertanyaan diskusi atau refleksi yang ada di LKPD. Silakan dikerjakan. Ikannya diselamatkan kalau sudah ini. Tapi kalau misalkan dia ada di mati, gimana Pak? Atau misalkan dia nggak mati dalam kondisi itu? Ya, tapi kan sudah lemas kan? Ada reaksinya dia. Ya. Pas ikannya mati apa pergerakan ikannya? Enggak kalau nggak sampai mati, diberi keberapa dia sudah mulai pergerakannya, sudah mulai lemas ya. Oh, atau ada reaksi gitu loh. Karena ikan sapu-sapu itu kalau dia itu di air yang bersih, dia tenang. Kalau di air yang ini kan pasti pergerakan sekali. Untuk praktik sudah selesai ya. Silakan didiskusikan untuk menjawab pertanyaan di LKPD, diskusi dan refleksi. Jangan lupa difoto. Jangan lupa difoto ya. Ayo diskusikan, nah. Diskusikan untuk pertanyaan dari LKPD. Ya. Overkulum itu pergerakan ikan. Boleh, silakan. Ya, yang pakai handscoon, kalau sudah selesai mempraktekkan, buka handscoon-nya dan cuci tangannya. Silakan keluar di wastafel. Ya, handscoon-nya dibuang di tong sampah ya. Ya, silakan didiskusikan untuk LKPD-nya, dijawab pertanyaan. Di mana? Di wadah mana? Deterjen. Tapi lemak harus bersih. Ya berarti harus bersih enggak. Berarti ikannya dalam keadaan baik, gitu, keadaan sehat. Yang mana? Air limbah. Masa biasa aja? Buat aja biasa aja di situ. Sesuai dengan hasil kalian. Ya. Ikan dalam tetap keadaan tetap sehat gitu.
Ya, LKPD-nya silakan dijawab. Untuk berdiskusi harus bekerja sama ya. Jangan ada di dalam kelompoknya tidak bekerja atau tidak memberikan inspirasi. Sudah, kelompok ini sudah? Ya, silakan. Jangan ketawa, jangan bermain-main ya. Ya, Valdo. Valdo. Ada yang sudah selesai untuk diskusi sama refleksi? Sudah? Oke, ditunggu ya teman yang dulu ya. Lihat kelompok berapa? Kelompok 3 sudah selesai ya. Kelompok lain mohon dikerjakan.
Itu apa itu? Apa? Kelompok siapa? Kelompok 1, mana kelompok 1? Sudah selesai? Ya, silakan cepat. Kelompok 2, udah selesai? Sedikit lagi. Kelompok 3 udah ya? Kelompok 4, mana kelompok 4? Saya dari foto nih. Dari foto ya? Sudah? Sudah ini kelompok berapa? Kelompok 1 sudah, kelompok 3 sudah. Kelompok yang lain gimana? Sudah. 2. Kelompok 2 berarti kayak kelompok 4 dan 5. Sudah, ayo cepat.
Oke, baik, cukup. Mohon perhatiannya, nanti dilanjutin ya. Mohon perhatian semua, duduk tempat masing-masing. Cura, duduk, nak. Ya, oke. Mohon perhatiannya ke Pak Guru semua. Nah, dari hasil praktek yang sudah kita lakukan, ya, jadi bisa kita simpulkan nih. Kira-kira simpulannya bagaimana? Hasil praktek yang kita lakukan dengan 3 media, dengan media air bersih, media air limbah, kemudian media air deterjen. Ya kan? Setelah kita lakukan, kita praktekin, maka akan dapat hasilnya. Nah, kira-kira air deterjen memberikan reaksi yang sangat signifikan. Air ikannya menjadi apa? Ada yang lemas ya, bahkan ada yang sudah tidak berdaya. Kemudian air yang limbah, ikannya mati dalam posisi terbalik. Ya, mati dalam posisi terbalik. Nah, jadi bisa kita simpulkan kalau air limbah di masyarakat, ya, yang kita temukan di lingkungan sekitar kita, otomatis komponen biotiknya itu akan mengalami yang namanya kematian atau kepunahan. Nah, mengapa bisa seperti itu? Karena di dalam air tersebut sudah terdapat berbagai macam komponen. Contohnya komponen biotik. Kira-kira cara kita yang bisa menjadi hasil praktikum kita sampai sekarang. Jadi, baik, silakan. Nah, ini contohnya kita pakaiin Ya. satu campur. Nah, kalau ini nanti masih normal. Ya. Ya. Mereka Marvella. Marvella teman-teman tim kotanya dia menerangkan bahwasanya semakin ikannya sehat nih. Kalau deterjen tadi kata silakan pegang HP-nya, ambil HP-nya. Silakan kalian kerjakan untuk barcode. Kerjakan formatif ya. Ini
Pak Guru kasih barcode-nya. Silakan kalian scan. Ini tuh Udah. Huruf besar. Ini full. Umur apa? Umur kamera itu. Yang ini iya. Yang mana masih jalan sih? Kalau apa? Hah? Itu aja di terapi. Bisa masuk.
Bisa masuk kan? Silakan dikerjakan. Ada 5 soal ya, pilihan berganda. Kalau sudah silakan di submit ya, supaya di jawaban kalian direkam. Belum ada yang submit. Sudah? Baru 3 orang. Yang lain, ayo silakan cepat-cepat. Kok lama? Andi, di situ udah berapa menit? Ini berapa menit? Coba deh. Jam berapa menit? 27. Oke, kalau ditampilkan untuk di depan atau dipakai infocus, jadi buat bentuk file, paham? Nah, hari Rabu akan presentasi satu-satu satu kelompok ke depan. Kemudian kelompok lain akan memberikan pertanyaan. Nanti kelompok yang presentasi akan menjawab pertanyaan dari kalian. Bisa dipahami? Bisa. Nah, materinya materi apa Pak Guru? Materinya masih sama. Ya, masih tentang ekosistem atau pencemaran air. Ya, jadi hari Rabu kita ada pertemuan kembali, pertemuan kedua. Tugas kalian adalah silakan tuangkan hasil praktikum kalian yang kita lakukan hari ini ke dalam infografis atau Canva dan dibuat bentuk file. Nanti akan kalian presentasikan ke depan menggunakan infocus atau proyektor. Nah, audiens atau kelompok lain silakan membuat pertanyaan, melemparkan pertanyaan kepada kelompok yang tampil. Jadi ada diskusi. Paham? Bisa dipahami? Bisa, oke. Ada yang bertanyakan sampai di sini untuk pertemuan kita besok, hari Rabu? Tidak ada ya? Oke, baik. Terima kasih. Berikan aplaus buat kita semua. Ya, pertemuan kita cukup sampai di sini. Terima kasih sudah mengerjakan pembelajaran kita hari ini dengan baik ya. Mudah-mudahan ilmu yang kalian dapatkan hari ini dapat bermanfaat kalian untuk kalian dan buat kita semua. Ya. Oke, sebelum kita tutup, alangkah baiknya kita tutup dengan doa. Ya, silakan Andika tutup lagi nak dalam doa, silakan.
Oke, baik. Pak Guru tutup. Kalau ada kata-kata Pak Guru yang kurang berkenan di sama kalian, Pak Guru minta maaf ya. Itu tidak ada apa namanya niat untuk menyakiti hati kalian, tapi semua untuk kebaikan kalian semua. Oke, baik. Pak Guru akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, berikan aplaus buat semua. Bentar ya. Halo Bu Dwi dan Bu Mega. Karena Ibu belum di-unmute. Pagi, Pak. Ya, pagi Bu Dwi. Gimana, Pak Polin? Rasanya? Ya, untuk pembelajaran hari ini sudah selesai, Bu. 90 menit. Rasanya gimana, Pak? Rasanya gimana, Pak? Rasanya menyenangkan. Semua Menyenangkan pembelajaran hari ini. bagian yang Bapak rencanakan terlaksana? Terlaksana, Ibu, semua. Sesuai dengan sintaks. Oke. Boleh satu orang anaknya, Pak? Siswanya, Pak? Bagaimana, Bu? Siswanya dong satu orang. Ibu pengen minta komentar siswanya satu orang. Ya, Andin, ibunya, ibu dosennya mau kasih masukan atau pertanyaan buat kamu. Ini Bu, salah satu siswanya. Nanti Bu jawab aja. Ya, Ibu. Halo, Halo, Bu. selamat pagi. Selamat pagi. Namamu siapa, Nak? Nama saya Andin. Andin. Oke, Andin. Bagaimana pembelajaran hari ini? Sangat menyenangkan dan sangat mudah dipahami. Apa yang berbeda? Yang berbeda biasanya kan kita cuma belajar dari buku. Ya. Tapi hari ini kita juga belajar praktek dan juga melihat secara langsung dari video. Terus apa kesan yang kamu rasakan? Kesannya itu sangat menyenangkan karena kita juga bisa merasakan langsung prosesnya saat kita memindahkan ikan, dan juga kita melihat secara langsung nih kalau misalkan emang kondisi lingkungan yang bersih itu sangat berguna bagi setiap kehidupan biotik. Oke, berarti apa poin yang akan kamu ambil dari pembelajaran hari ini? Poin yang pertama, kita harus sadar nih bahwa lingkungan yang terjaga dan bersih itu sangat berguna bagi kita semua. Yang kedua, kita juga harus mencintai dan juga menyayangi semua kehidupan yang telah Tuhan buat untuk kita. Ya. Oke, terima kasih Andi. Ya, terima kasih Bu. semuanya. Terima kasih Pak Poli. Sukses ya. Oke Pak Polin, terima kasih. Nanti rekamannya bisa diselesaikan. Mudah-mudahan di sesi yang kedua lebih semangat lagi dan anak-anak juga mendapat pembelajaran yang semakin baik. Terima kasih Pak Polin. Baik, terima kasih Bu Dwi. Bu Mega sepertinya sedang tes, jadi mungkin tidak bisa memberi komentar. Baik, berarti sudah bisa ini ya Bu ya Ya, sudah bisa di close. Ya, Oke. terima kasih Pak. Oke, terima kasih Bu Dwi dan Bu Mega.